Baik jamaah, kita jawab pertanyaan Ibu Mary Nofrianti. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang uang hantaran nikah, bagaimana menyadarkan pemikiran orang tua memaksakan kehendak dengan menekan biaya pernikahan yang tinggi? Hai bapak-bapak yang punya anak gadis, Iza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang anak lajang memina anak gadismu, tardawna dinahu, kau suka pada akhlaknya, wa khuluqahu, kau suka pada akhlaknya, kau suka pada agamanya, taat dia, soleh dia, baik akhlaknya, sopan dia, fazawwijuhu, nikahkan anak gadismu. Illa taf'aluhu, jangan kau pasang antaran rame-rame banyak-banyak, jangan kau minta tuntut itu ini. Pestanya mesti 7 hari 7 malam, mesti di hotel bintang 5, mesti itu ini. Akhirnya dia tak sanggup, batal. Iya, kalau setelah itu dia berhenti, kalau dilanjutkannya dengan perbuatan dosa, ikut kau menanggungnya Pak. Taubatlah pada Allah. Nah, udah selesai. Kirimkan ke siapa yang mau dipinang. Oke, 2. Ibu Amel. Ustadz, bagaimana kita tahu apakah taubat diterima atau diampuni Allah? Allah rahasiakan, tak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Allah rahasiakan, tak ada yang tahu siapa dapat Haji Mabrur. Allah rahasiakan, tak ada yang tahu siapa dapat Salat Wusta. Allah rahasiakan, tak ada yang tahu siapa yang dapat taubat nasuha. Kenapa tak tahu? Supaya kita tetap berharap. Ar-raja namanya. Supaya kita tetap berharap. Selalu berharap. Tapi ciri-cirinya ada. Orang yang sudah taubat itu, sudah hijrah itu sebetulnya hijrah. Sebetulnya taubat. Cuman sekarang lagi tren namanya hijrah. Sebelumnya bakhil, pelit, habis itu dermawan. Sebelum itu hatinya keras, setelah itu hatinya lembut, mudah menangis. Tapi pastinya nanti di akhirat. Jadi kita senantiasa takut buat dosa dan senantiasa berharap dosa kita diampuni. Itu namanya 2 sayap terbang menuju Allah, ar-raja wal khauf, harap dan takut. Harap-harap cemas. Pak Anwar, Ustadz bisa berdosakah jika tidak berdoa karena malu atas nikmat Allah, tapi hanya berzikir, istighfar dan salawat saja? Kata Nabi SAW, dibacakannya ayat, Qul, katakan ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti Nabi. Nabi berdoa, maka kita ikut berdoa. Kau kenapa berdoa? Karena ikut Nabi. Jadi kalau ada orang malu berdoa kepada Allah Ta'ala, iya tak apa-apa. Coba tengok Nabi Adam. Nabi Adam itu malu kepada Allah, maka dia tak berdoa. Rabbana zalamna anfusana, kami sudah buat dosa. Wa illam taghfir lana, kalau kau tak ampuni dosa kami. Wa tarhamna, kalau kau tidak merahmati kami. Lanakunanna minal khasirin. Tak ada dia bilang ampuni, enggak. Dia malu kepada Allah. Jadi kalau antum baca itu, sesungguhnya antum di situ ngaku, bukan minta. Nabi Nuh alaihissalam tak ada dia minta sama Allah. Dia cuma bilang, Ya Rabbi inna bni min ahli, ya Allah itu anakku ya Allah. Tak ada dia bilang, ya Allah selamatkan anakku itu mau tenggelam. Tak ada, karena dia malu kepada Allah. Nabi Ayub waktu sakit, tak ada dia minta, ya Allah sehatkan aku, tak ada. Dia cuma bilang, Rabbi anni massaniyad durru, ya Allah aku kena penyakit ya Allah, wa anta arhamur rahimin, kau maha penyayang ya Allah. Tak ada dia minta sehatkan aku. Dia cuma bilang, aku kena penyakit ya Allah. Dia cuma cerita aja. Tapi ada Nabi yang berdoa. Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas solihin, berikanlah aku anak yang soleh. Nabi Zakaria, Rabbana hablana, Rabbi habli min ladunka dzurriatan thayyibah, berikanlah aku keturunan yang baik-baik. Nah, itu jadi kalau antum merasa malu berdoa kepada Allah, antum cuman berzikir, istighfar dan solawat. Man syaghalahu zikri, siapa yang sibuk berzikir, menyebut, mengingat aku sampai dia lupa berdoa, maka a'taituhu, aku berikan kepada dia lebih baik daripada orang yang meminta. Orang yang sibuk berzikir sampai lupa minta, aku berikan dia sesuatu yang lebih baik daripada orang yang minta. Ada orang minta banyak tapi nggak pernah zikir. Kita maunya dua-dua kita laksanakan. Zikirnya banyak,
mintanya jangan terlalu banyak. 4. Airun nisa. Ustadz, dosa besar apa saja yang diperlukan taubat? Ciri dosa besar itu apa? Ciri dosa besar itu adalah diantaranya disebutkan hukumannya. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potong tangannya. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan, pezina laki-laki, cambuklah dia 100 kali. Asy-syaikhu was-syaikhatu farjumuhum al-battah. Pezina perempuan laki-laki sudah menikah, lempar batu, rajam sampai mati. Itu beberapa contoh. Kalau disebutkan hukumannya berarti dosa besar. Atau ada sekedar ancamannya. Al-aidu ila hibatihi kal kalbil ladzi ya'udu ila qaihi. Orang yang minta hibahnya yang sudah dia berikan dimintanya lagi, sama seperti anjing yang menjilat muntahnya. Nah, itu termasuk dosa besar karena Nabi dalam hadis itu terkandung ancaman. Apakah riba termasuk dosa besar? Riba termasuk dosa besar. Kenapa? Karena ancaman. Kata Nabi, seorang seorang laki-laki yang menggauli ibu kandungnya lebih ringan daripada riba. Itu makna ucapan itu ancaman. Kita pun menyampaikannya segan, tak layak. Bagaimana cara taubatnya Pak Ustadz? Kalau ada yang bisa dijual, bom. Jangan ngutang riba lagi. Kalau tak ada, maka tutupi sampai lunas. Jangan ulang lagi. Terakhir, Pak Adus. Ustadz, apakah ada dalil Adus Boboy? Adakah ada dalil azan di musola dan sholat sendiri? Karena di tempat kami tak ada yang peduli dengan musola. Kalau ada suatu tanah sudah diwakafkan untuk buat sholat, kalau dia sholat 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, namanya masjid. Tapi kalau ada 6 sholat Jumat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, Jumat, namanya masjid jami'. Jangan bedakan musola dengan masjid. Maka wajib diselenggarakan di sana sholat 5 waktu. Di musola, di surau, di langgar, wajib laksanakan sholat 5 waktu. Kalau sampai ditinggalkan sholat di sana, yang ada cuman maghrib aja, subuh tak ada, zuhur tak ada, istahwadat alaihimus syayatin. Satu kampung itu diganggu setan. Musola, surau, langgar musola yang tak ada dilaksanakan, ramaikan lagi, hidupkan lagi sholat. Buat jadwal anak-anak muda itu, besok kau azan, besok kau azan, besok kau azan, gantian jadi imam. Jangan kalian sembarangan meninggalkan surau, langgar, musola, masjid. Dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istahwadat alaihimus syayatin. Semuanya diganggu setan. Pak RW-nya diganggu setan, Pak RT-nya diganggu setan, Pak Kades-kadusnya kesetanan semuanya. Gara-gara apa? Meninggalkan surau, langgar, musola, tak ada sholat berjamaah. Mudah-mudahan wakaf surau, langgar, musola, masjid tetap diisi dengan sholat berjamaah. Amin ya rabbal alamin. Dari Ibu Esti Nabila. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana etika membunuh kecoa, tikus dan nyamuk yang banyak di rumah? Kalau dia 1-2 ekor sekali pukul mati. Kalau tikus gitu juga, 1-2 ekor sekali pukul sekali mati. Nyamuk cuma mukulnya satu-satu. Jadi nyamuk itu ada tanam-tanaman, kalau kita tanam dia, coba cari di internet, ada tanaman kalau kita tanam, maka menciumnya itu nyamuk itu lari, pergi. Nah, kalau dulu di kampung-kampung dibakar tempurung kelapa sama belerang. Bakar tempurung kelapa atau arang, bisa masukkan belerang. Belerang itu nyamuk pergi, karena bau belerang, ada racunnya. Kalaupun mau dibunuh juga, bunuhlah pakai alat semprot tuh. Semprot itu kan tak ada menyiksa, mati itu. Semprot itu pasti mati. Boleh pakai alat semprot tuh boleh. Tak boleh ditangkap nyamuk itu, dicabut kakinya, dicabut sayapnya, tak boleh menyiksa. 2. Pak Ainal Yakin. Ustadz, apa hikmah dilarang motong kuku dan rambut bagi yang mau kurban ketika sudah masuk Zulhijjah? Dari tanggal 1 sampai 9 sampai 10 pagi kuku panjang, 10 hari. Kumis mulai face up 14 hari.
Fast app 10 hari, mulai panjang. Maka begitu pagi Idul Adha, sholat, habis sholat potong kambing, habis potong kambing makan hati kambing, setelah itu potong kuku, setelah potong kuku rapikan rambut, setelah itu kumis, cukur atau pendekkan, udah itu jenggot, qabdah. Maka ini terapi yang diajarkan Nabi, fresh. Secara psikologis dosanya sudah. Dosanya kok hilang Pak Ustadz? Wa inna dama la yaqa'u minallah qabla an yaqa' minal ardi. Sebelum darah kambing yang dipotongnya itu menetes ke tanah, ampunan Allah sudah turun kepada dia. Secara psikologis dia sudah bersih dari dosa dan dia merasakannya itu fresh pada saat potong kuku bersih, kemudian rapikan bulu-bulu badan. Nah, jadi ini terapi yang diajarkan Nabi. Tapi hukumnya sunnah. Kalau ada orang yang motong kuku hari-hari ini dia berkurban, kurbannya tetap sah karena bukan rukun, bukan syarat, bukan wajib, sunnah. Ibu Anindya, Ustadz saya punya penyakit yang mengharuskan saya operasi, tapi setelah tahu kalau benang operasi tersebut dari usus babi, saya jadi ragu Ustadz. Tanya dokter baik-baik. Jangan-jangan kita hanya mendengar informasi, mungkin sudah ada kemajuan teknologi, bisa jadi hoax. Bisa jadi dulu, sekarang tidak lagi. Bisa jadi juga kalau memang betul-betul dapat dipastikan demikian, maka ibu pilihannya dua, antara mati dengan makan babi. Jangankan pakai babi, makan babi. Nggak boleh pilih mati. Kata dokter, ibu operasi. Ibu makan babi atau mati. Nggak boleh ibu pilih mati. Dan ayatnya Pak Ustaz, la tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan dengan dirimu sendiri kau jerumuskan ke dalam kebinasaan. Makan babi aja boleh saat darurat, apalagi cuman pakai benang babi. Nah, itu. Yang tak boleh itu nyantai-nyantai shopping pakai tas, pakai jaket kulit babi. Nah, itu tak boleh. Pakai bedak kuasnya bulu babi. Tak boleh. Pak Bahtiar, bolehkah kita memberi zakat kepada saudara kandung yang sudah cerai dari suaminya? Bapak tak boleh memberi zakat kepada orang yang wajib bapak nafkahi. Anak, istri, ayah, ibu, mertua, itu wajib dinafkahi. Tak boleh kita kasih zakat. Ini zakat saya, anakku, papa sudah transfer 5 juta zakat sekaligus nafkah belanja kuliah kau bulan ini ya, kos-kosan, nggak bisa. Adapun adik kandung, apalagi dia dicerai suaminya, mungkin dia tak ada nafkah, dalam keadaan fakir atau miskin, maka dia masuk satu di antara 8 asnaf. Innamas shadaqatul lil fuqara wal masakin. Maka bisa Pak. Terakhir Ibu Siti, Ustadz saya Siti dari Kuala Lumpur, mau bertanya apa hukum mencabut rumput atas kubur. Nabi mengambil pelepah korma lalu menusukkannya ke kubur. Kata sahabat, kenapa kau lakukan perbuatan ini ya Rasulullah? Kata Nabi, la'allallaha an yukhaffifa azabahuma ma lam yaibasa. Semoga Allah meringankan azabnya kalau dia diazab selama pelepah korma ini belum kering. Apakah hanya pelepah korma saja? Bagaimana dengan pelepah pisang, pelepah sawit? Kata sebagian ulama, hanya pelepah korma saja dan hanya yang ditusukkan Nabi itu saja, khusus. Tapi mayoritas ulama mengatakan pelepah korma itu hanya mewakili tanam-tanaman. Itulah yang dijadikan dalil orang untuk mengambil pelepah bunga. Bunga mawar, bunga-bunga itu diletakkan. Itu karena dia juga bertasbih sama seperti pelepah korma. Jadi Pak Ustadz, kalau di atas kubur itu tumbuh rumput, kalau dia sampai semak, sebaiknya dipotong, dirapikan, dibersihkan. Potong, bersihkan, rapikan. Kalau
Ditanam, bagus, tanam bunga. Ada tuh pohon tak tahu saya namanya, pohon yang khusus ditanam di kubur-kubur. Di kampung kalau kita nengok itu tak biasa ditanam di depan rumah orang. Kalau orang nengok itu, wah ini tanaman kuburan nih. Nah, itu. Oleh sebab itu jangan sampai dibiarkan kuburan semak. Sampai kalau kata orang Melayu, lalang setinggi toga. Lalang itu setinggi tegak. Jangan sampai begitu. Potong, rapikan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah. Dia suka pada yang indah-indah. Allah suka pada yang bersih-bersih. Innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Allah maha suci, maha bersih, tak menerima kecuali yang bersih-bersih. At-tahuru syatrul iman. Suci itu setengah iman. Demikian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Selanjutnya kita akan berdialog dengan Al-Mukarram Tuan Guru Kiai Haji Tengku Zulkarnain. Jazakumullah khairal jaza. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Kita tutup baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.